Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam program pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8. Pada kesempatan kali ini, Pak Ria ingin membahas materi Kebangkitan Nasional tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tak lupa sebelum anak-anak mengikuti program pembelajaran ini, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Selanjutnya, Arya berharap anak-anak selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar. Langsung saja kita masuki materi. Makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nanti materi ini kita akan bagi 3 untuk pertemuan kali ini. Yang pertama, masa pemerintahan kolonial Belanda. Yang kedua, perlawanan terhadap penjajah di berbagai daerah. Yang ketiga, lahirnya organisasi pergerakan nasional. Nanti lahirnya organisasi pergerakan nasional kita akan bahas sedikit latar belakangnya untuk organisasinya pada pertemuan yang akan datang. Masih yang pertama, makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Yang pertama adalah masa pemerintahan kolonialis Belanda. Yang pertama atau yang A, penerapan politik divide et impera atau memecah untuk menguasai, atau sering kita dengar dengan istilah politik pecah belah. Nah, jadi pemerintah kolonialis Belanda masuk ke Indonesia, ingin menguasai Indonesia dengan politik memecah belah, dengan mendirikan VOC. Dengan politik pecah belahnya, karena di Jawa itu banyak kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh raja atau kaum bangsawan, yang tentunya pemerintah Belanda juga mempelajari bagaimana orang Jawa atau di Jawa ini bisa dikuasai. Salah satunya adalah dengan politik pecah belah. Nah, di mana pemerintah Belanda dalam hari ini melewati VOC-nya, nah itu mengadu domba kerajaan-kerajaan antara satu kerajaan dengan kerajaan yang lain, atau kelompok bangsawan yang satu dengan kelompok bangsawan yang lain. Setelah terjadi perang antar kerajaan, Belanda melibatkan diri untuk membantu salah satu kerajaan atau bangsawan tersebut agar menang. Nah, setelah menang, tentunya Belanda minta imbalan. Nah, minta imbalan apa? Itu dengan minta memonopoli perdagangan. Jadi komoditas tertentu dimonopoli oleh Belanda. Minta sebagian wilayah untuk pertanian, perkebunan, untuk kantor-kantor perdagangan, tempat benteng pertahanan, dan kekuatan militer. Nah, itulah penerapan politik divide et impera atau politik memecah belah secara garis besarnya seperti itu. Jadi Belanda itu masuk dalam konflik yang ada di bumi Nusantara ini. Yang kedua atau yang B, sistem tanan paksa atau kultur stelsel dan kerja rodi. Tanan paksa adalah peraturan Gubernur Jenderal Johannes van der Bos tahun 1830 yang mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya, yaitu 20%, untuk ditanami komoditas ekspor, tentunya ekspor ke Eropa atau ke Belanda sana, yaitu kopi, tebu, teh, dan nila. Nah, nila itu untuk diambil seratnya. Kalau teh, tebu, kopi itu jelas anak-anak sudah tahu. Terus penduduk yang tidak memiliki tanah diwajibkan bekerja pada perkebunan pemerintah selama 75 hari. Jadi hasil perkebunan dijual pada pemerintah kolonial dengan harga murah. Itulah yang membuat masyarakat sengsara.
yang punya tanah diambil, diminta 20%, yang tidak punya tanah suruh bekerja. Untung pemerintah Belanda, merugikan masyarakat Indonesia. Terus yang ketiga, politik etis atau politik balas budi. Kelihatannya politik etis ini baik, tetapi ternyata hanya untuk kepentingan Belanda saja. Jadi akibat kekejaman pemerintah Belanda mengakibatkan penderitaan rakyat Indonesia yang semakin parah. Nah, tentunya ada orang-orang Belanda yang pernah tinggal di Indonesia merasa kasihan, salah satunya Baron van Hove yang mengkritik pemerintah Belanda, menyatakan pengusaha hanya mencari keuntungan pribadi dan mengorbankan kepentingan rakyat. Dan Theodore van Deventer menulis di majalah The Grill yang berjudul Ad Aerosol, yang berarti utang budi. Nah, dengan kritikan dari dua orang Belanda ini, antara lain pemerintah Belanda kemudian melaksanakan politik etis atau politik balas budi. Politik balas budi itu ada tiga, ini tolong diingat-ingat, tolong diperhatikan anak-anak bahwa ada tiga, yaitu pertama bidang irigasi, perbaikan bidang irigasi, transmigrasi, dan bidang pendidikan. Nah, ini ada tiga. Tapi ingat, walaupun ini balas budi, tetapi itu kelihatannya baik, namun hanya untuk kepentingan Belanda. Bidang irigasi itu apa? Itu membangun irigasi untuk tanah-tanah perkebunan Belanda, harusnya untuk perkebunan masyarakat atau tanah-tanah pertanian masyarakat, tapi yang terjadi hanya untuk perkebunan Belanda. Terus yang kedua, transmigrasi, itu yang dipindahkan itu hanya ke wilayah-wilayah yang ada perkebunannya milik Belanda. Jadi bukan pemerataan penduduk di wilayah yang potensial untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi hanya memindahkan penduduk pada wilayah yang ada perkebunan milik Belanda. Yang ketiga, bidang pendidikan. Jadi di pemerintah Belanda ada dua sistem pendidikan, yaitu pendidikan umum dan kejuruan. Nah, ini tolong diperhatikan. Pendidikan umum itu ada HIS, itu atau setingkat dengan sekolah dasar selama 7 tahun. Nah, itu kan. Mulo, itu setingkat SMP, itu 3 tahun juga. Terus ada AMS setingkat SMA. Nah, ini juga. Ini jadi ada pendidikan dasar itu sistem pendidikan umum, pendidikan dasarnya yang HIS 7 tahun, Mulo, AMS yaitu setengah tahun, dan kejuruan. Yang pertama HIK atau pendidikan guru bantu, lama pendidikan 6 tahun. Nah, ini pendidikan guru. Yang kedua Ospia, ini kejuruannya, itu atau pendidikan untuk calon pamong praja pribumi atau calon pegawai pemerintah. Nah, ini membangun pendidikan hanya untuk golongan mampu dan pegawai negeri. Jadi semuanya itu politik balas budi itu kelihatannya memang baik seperti yang Pak Ya tadi sudah utarakan, namun sebenarnya hanya untuk kepentingan Belanda sendiri. Ini untuk politik balas budi. Yang keempat, politik pintu terbuka. Ini untuk mengakhiri sistem tanam paksa dan kerja paksa. Pemerintah Belanda mengeluarkan undang-undang agraria atau pertanahan dan undang-undang gula. Dengan politik pintu terbuka, maka berilah perusahaan-perusahaan besar asing di bidang perkebunan dan pertambangan di Indonesia. Banyak perusahaan tersebut menyewa tanah-tanah petani dengan sewa rendah dan rakyat dipekerjakan di perkebunan dan pertambangan, tentunya dengan upah yang rendah. Makanya ini sangat merugikan atau sangat menyengsarakan masyarakat di Indonesia. Ini untuk masa pemerintahan kolonialis Belanda. Yang kedua, selanjutnya adalah perlawanan terhadap penjajah di berbagai daerah. Ini tentunya yang melatar belakangi adanya penderitaan yang dialami bangsa Indonesia, mendorong terjadinya perlawanan di berbagai daerah yang dipimpin oleh ulama dan kaum bangsawan. Semisal atau contohnya Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat,
Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta dan berjuang di Yogyakarta dan Jawa Tengah sekitarnya. Ini contoh-contohnya. Terus bisa dilihat bahwa beliau-beliau ini berjuang masih bersifat kedaerahan. Makanya perjuangan rakyat Indonesia yang dipimpin oleh para ulama dan kaum bangsawan belum berhasil atau mengalami kegagalan dikarenakan pertama perjuangan masih bersifat kedaerahan, jadi masih bersifat lokal. Yang kedua, perjuangan belum terorganisir, jadi masih spontan. Ada yang mengganggu, ada yang istilahnya wilayah itu diganggu atau dari campur tangan penjajah diusir. Perjuangan masih tergantung pada pemimpin. Jadi ulama dan kaum bangsawan yang karismatik, yang mampu menggerakkan masyarakat itu adalah yang menjadi ketergantungan dari masyarakat untuk berjuang mengusir penjajahan. Terus yang ketiga, kalah dalam persenjataan. Tentunya para bangsawan ulama itu masih bersifat tradisional, masih menggunakan senjata-senjata tradisional. Sementara penjajah Belanda sudah menggunakan persenjataan modern. Nah, ini seperti itu. Terus selanjutnya yang ketiga, lahirnya organisasi pergerakan nasional. Lahirnya pergerakan nasional di Indonesia dipelopori oleh kaum terpelajar. Itu dipengaruhi ada dua faktor, faktor dari dalam negeri dan faktor luar negeri. Nah, karena tadi salah satu dampak positif dari politik balas budi pendidikan, lahirlah orang-orang pintar. Nah, ini kan gitu. Yang dengan berjuang wawasannya tambah luas, mengerti bahwa ada informasi dari luar negeri, penderitaan rakyat yang dari dalam negeri, mohon maaf, dari faktor dalam negeri, melihat penderitaan rakyat yang berkepanjangan, sengsara. Terus ada kaum terpelajar yang asli pribumi, melihat teman, tetangga, saudara itu tadi yaitu menderita. Nah, itu kan. Terus kenangan kejayaan masa lampau yang pernah dialami bangsa Indonesia, Majapahit, Mataram itu pernah jaya, Sriwijaya itu pernah jaya, memberikan dorongan dari dalam negeri bahwa kita itu bisa jaya, bisa unggul. Terus yang kedua, faktor dari luar negeri, itu kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905. Nah, ini orang Asia bisa mengalahkan orang Eropa. Nah, ini mendorong bahwa kita itu juga mampu gitu kan, sebagai orang Asia. Terus kebangkitan nasional negara India, Filipina. Nah, ini juga orang Asia bisa kebangkitan nasional, bisa merubah. Nah, ini ikut kita faktornya dari situ. Terus masuknya paham nasionalisme dan demokrasi, bahwasanya nasionalisme, cinta tanah airnya kita, bahwa kita itu hidup di negara kita, ya kita harus menjadi tuan rumah di negara kita. Demokrasi, bahwasanya kita itu semuanya punya hak, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, yang bergerak adalah masyarakat. Nah, ini makna kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ada 3 hal pokok. Nah, tolong anak-anak bisa mempelajari lebih lanjut dari berbagai sumber, agar anak-anak menjadi lebih tahu lagi. Terima kasih, tetap semangat dalam belajar dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.